Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mencapai penghujung pembahasan ayat yang ke-32 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang berbunyi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini adalah cerita dari Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kondisinya para malaikat ketika mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama barang yang dipamerkan oleh Allah. Tapi jawab mereka apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, kami sungguh tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang barang-barang ini kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu kata para malaikat. Intinya malaikat ditantang untuk menyebutkan barang-barang yang dipamerkan oleh Allah, tapi mereka tidak mampu atau tidak bisa menjawab. Lalu kemudian perkataan mereka tutup dengan kata-kata atau dengan ungkapan innaka antal alimul hakim. Wahai Allah, sungguh yang sangat mengetahui segalanya hanyalah Engkau, karena Engkau adalah al-alim, zat yang maha mengetahui. Jadi keilmuannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan keilmuannya para makhluk. Keilmuan kita terbatas. Misal, contoh kecilnya saja, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang sesuatu zahir batin, terang gelap, itu bisa melihat secara detil. Beda dengan saya melihat Anda secara zahir mungkin bisa, tapi di balik dinding ini saya juga sudah nggak bisa melihat. Atau saya bisa melihat Anda senyum-senyum kepada saya, tapi saya nggak bisa melihat bahwasanya hati Anda sedang jengkel sama saya. Tapi kalau Allah enggak, zahir batin, yang jelas yang tidak jelas Allah tahu secara detail. Makanya di sini al-alim alladzi ahata bi ilmihi kullal asya, yang mana keilmuannya Allah Subhanahu wa taala menyeluruh secara detail. Fala takhfa alaihi khafiyah, apapun tidak menjadi hal yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingat cerita-cerita tentang sikapnya orang-orang munafik itu ada di mana? Sifat nifak ada di hati. Itu dibuka oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha tahu. Nah, kayak gini, saya nggak tahu. Anda mungkin senyum-senyum mendengarkan pelajaran dari saya, mendengarkan keterangan dari saya, tapi saya nggak tahu hati Anda seperti apa. Mungkin jengkel, mungkin ngefan, ya. Itu kayaknya yang banyak kayaknya. Wow, cerita mawon. Lalu Al-Hakim, dan Engkau adalah zat yang maha bijaksana. Ai fi sun'ihi al-muhkim li mubtada'atihi alladzi la yaf'alu illa ma fihi hikmatun balighah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dalam artian apa? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada sisi hikmahnya, sisi rahasianya. Kita tidak dituntut. Misal, ngapunten, ada sebagian dari kita yang ditakdir punya saudara yang menjengkelkan. Ngapain sih Allah mempersaudarakan saya dengan orang ini, kan gitu kan pertanyaannya. Bikin hidup ruwet saja, bikin hidup sumpek saja. Tapi Allah bikin seperti itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga zahirnya apa? Allah menciptakan nyamuk. Nyamuk itu kalau pas waktu kita tidur sangat mengganggu, nguing
wing gitu ya, di telinga itu diceplek kena pipi lorone rak karuan, tapi barangnya ijeh ono kan gitu. Ngapain Allah repot-repot bikin nyamuk? Pasti ada hikmahnya. Contoh yang apa, yang lain mungkin Allah bikin babi misal, Allah bikin anjing misal. Buat apa Allah bikin anjing sama babi? Jelas-jelas najis mughalladhah. Itu pasti ada hikmahnya. Allah bikin orang tuamu yang menjengkelkan misalnya itu juga ada hikmahnya. Allah bikin apa, saudara, bikin adik, bikin semuanya itu ada hikmahnya. Hanya saja ada dari kita yang bisa memahami hikmah tersebut, ada juga yang banyak tidak memahami. Maka kita tidak dituntut untuk memahami semuanya. Buat apa? Jalani terus syukuri, jalani syukuri. Misal ada yang punya masalah dengan saudaranya, piro-piro jek duwe dulur. Loh iya gak? Piro-piro jek duwe dulur. Karena apa? Misal kalau orang tua Anda sakit, masih ada yang bisa diajak sharing, gak seperti anak tunggal. Gitu abadan. Misal ada yang punya masalah dengan orang tuanya, segala keputusan dia bertentangan dengan orang tuanya. Bu, aku pengen karo cakae, pokoknya nikah karo iku, nek ora rak dadi anakmu lah, misal kayak gitu. Jangan gitu, bro. Jangan gitu. Bisa dikompromikan. Betapa banyak orang yang merindukan kasih sayang daripada seorang ibu, perhatian dari seorang ibu, masakannya seorang ibu. Syukuri. Walaupun sejelek-jelek itu tetap ibumu gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu lucu, tapi pasti ada hikmahnya. Ya lucu-lucu saja. Contoh-contoh seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberi fadl kepada seseorang, Masya Allah, bisa berangkat haji atau umrah kemudian mencium hajar aswad, pakai duit ratusan juta dengan bangganya. Jangan bangga. Petugas Masjidil Haram, tukang nyapu-nyapu, iku yo iso bendino nyium hajar aswad, nggak pakai duit. Allah ciptakan yang agak lucu-lucu seperti itu biar kita mikir, hidup ini jangan dibuat sombong, hidup ini jangan dibuat ribet. Nah, karena akhirat itulah yang lebih ribet. Kita persiapkan hidup di dunia ini sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat pun. Lalu kita masuk pada pembahasan wal fawaidul ma'khudzah min jawabihim. Ini Syekh Amin Al-Harari mengajak kita berlogika. Apa sih faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan para malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah, Maha suci Engkau, bahwasanya kami tidak memiliki sedikit ilmu apapun kecuali yang Engkau ajarkan. Kata Syekh Amin Al-Harari, faedah yang pertama adalah bi'idhanun bi'annahum raja'u ila ma kana yajibu alaihim minat tafwid ila wasi'i ilmillah wal i'tiraf bi'azimi hikmatihi ba'da an tabayyana lahum ma tabayyan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita, memberikan pengumuman kepada kita bahwasanya para malaikat yang awalnya protes tentang penciptaan Nabi Adam, mereka kembali apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Apa itu at-tafwid? Menyerahkan segala urusan, menyerahkan semua keilmuan, menyerahkan segala-galanya kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ojo sok keminter. Misal sekarang Anda itu pinter, ranking siji ya, kemudian apa namanya, IPK 4,0 kalau yang kuliah ya. Kalau yang sekolah mungkin paralel 1, bahkan nilainya 90, sekian, kan hampir sempurna. Itu jangan mengatakan, "Oh, saya pinter seperti ini karena gen saya adalah orang-orang pinter," misal ya. Atau karena saya punya usaha keras, kalau malam itu tidur di atas jam 12 untuk belajar, maka usaha saya tidak mengkhianati apa yang menjadi usaha saya, hasilnya makanya bisa ranking 1. Ngomong seperti itu tidak boleh. Ngomong seperti itu tidak boleh. Kembalikan kecerdasanmu, kembalikan keilmuanmu dan pengetahuanmu kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya mencicipkan sedikit ilmu kepada kita. Tidak
seluruhnya. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala idzanun bil i'tiraf bi 'azimi hikmatih. Allah memaklumatkan dan mengumumkan kepada kita bahwasanya para malaikat mengakui keagungan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan makhluk yang suci yang enggak pernah maksiat, isinya hidupnya toh taat terus, ibadah terus, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah maksiat, apa yang dikatakan Allah, diperintahkan oleh Allah pasti dilaksanakan. Suci apa enggak? Suci. Punya tempat posisi tinggi enggak di sisi Allah? Pasti. Itu aja i'tiraf bi'azimi hikmatih, mengakui kebesaran hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini banyak dosa. Kita ini enggak banyak ibadah. Kita ini pinter juga enggak, ngono kok sombong. Iya. Misal ada orang Masya Allah, wah ini bangunan masjid, kalau bukan saya yang mendanai, kalau bukan saya yang memberi uang, pasti nggak akan berdiri. Itu namanya sombong. Sombong. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa diambil apa? Imaun ila annal insan yambaghi alla yaghfal an nuqsanihi wa an fadlillahi alaihi wa ihsanihi. Yang kedua, jawaban para malaikat itu memberikan isyarat kepada kita bangsa manusia. Apa itu? Bahwasanya kita itu bangsa manusia jangan sampai lupa akan kekurangan kita. Kita dibanding para malaikat banyak kurangnya. Kita nggak betah untuk ibadah, mereka betah ibadah. Kita nggak kuat untuk meninggalkan maksiat. Para malaikat selamanya meninggalkan maksiat. Berarti kita banyak kekurangan. Jangan lupa kekurangan kita itu banyak. Maka dari itu, kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam, itu juga harus diingat, itu adalah bentuk anugerah Allah dan kebaikan Allah untuk bangsa manusia. Bayangno, manusia yang enggak punya kekuatan seperti malaikat, yang punya nafsu daripada nafsu yang bisa membuat kita berbuat dosa, nyatane dimulyake sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa setingkat di atas malaikat, tapi jangan lupa di bawah kita itu ada derajat yang bahkan lebih hina daripada hewan. Paham sampean nggih? Jadi kalau kita mulia itu bukan karena kita, tapi min fadlillahi wa ihsani, karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kemelete ya, jangan sampai kita pun. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil apa? Wala ya'naf ayyaqul la a'lam idza lam yakun ya'lam wala yaktumu syai'a alladzi ya'lam. Di jawaban para malaikat yang mana mereka mengaku kalah, mengatakan mereka tidak mengetahui sedikit pun yang ada di hadapan mereka. Mereka kan tidak bisa jawab. Ini namanya apa? Mereka nggak bisa jawab. Ini ada pelajaran bagi kita bangsa manusia. Apa? Orang yang alim jangan malu untuk mengatakan, misal ada sesuatu masalah kita gak bisa jawab, jangan mengatakan ya saya bisa jawab itu. Enggak. Orang yang alim jika gak ngerti, katakan saya tidak tahu, wallahu a'lam. Jangan semua masalah dijawab, sok-sokan itu namanya. Dan itu bukan aib, dan itu bukan sebuah kekurangan. Kalau ada orang alim kemudian dia ditanya nggak bisa jawab, katakan wallahu a'lam la adri, saya nggak tahu. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda tahu, ketika ditanya orang dan orang tersebut butuh jawaban, maka jangan diumpetin, dikasih tahu. Kan ada pertanyaan nih orang baik, Masya Allah, orang bingung, Pak saya punya anak perempuan, haidnya biasanya ya normal 7 hari, lah ini kok sampai 20 hari, ini gimana cara ngukuminya, apakah ini haid atau istihadhah, kan gitu kan. Orang yang bingung seperti ini jangan dijawab, wah kono golek dhewe ning Google. Jangan seperti itu kitmanul ilmi, ngumpetin atau menyembunyikan
ilmu. Tapi dengan catatan yang tanya bukan niat ngetes, yang tanya bukan niat menjatuhkan. Kan kita tahu tuh, ada yang betul-betul bertanya, ada yang niatnya nopo ngetes. Contoh seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari waktu itu masih muda, tapi namanya sudah terkenal alim, Amirul Mukminina fil hadis. Jadi ketika kalau nggak salah masuk Irak atau masuk Mesir, beliau itu masih muda, majlisnya besar. Lalu kemudian ada 10 ulama yang ngetes sama Imam Bukhari. Per ulamanya menyiapkan 10 soal. Berarti satu ulama 10 kali 10 berarti berapa? 100 soal. 100 soal ora koyo sampean soal 50 ae 2 jam butuh jawab ya. Nah, kalau ujian 50 soal 2 jam kan? Nah, ya gak metu-metu. Ini enggak 100 soal 100 hadis yang mana sanadnya dibolak-balik. Jawabannya Imam Bukhari, ulama 1 sampai ulama ke-10 jawab la adri, la adri, la adri. Ketika sudah seluruhnya bertanya, saya bilang la adri itu bukan la adri, alias kalau sanadnya seperti itu benernya gini. Dari soal 1 sampai 100 dibenerin kabeh sama Imam Bukhari. Oh gitu, itu soal ngetes itu. Dan jawab seperti itu ya perlu dijawab. Anda diragukan kok, beliau diragukan keilmuannya, beliau diragukan kapasitasnya. Kalau Anda ditanya, jangan tawa untuk tampakkan, jangan sampai Islam ini dibawa orang yang salah gitu. Kadang perlu jawab, kadang perlu dijawab, tergantung situasi dan kondisi. Intinya kembali lagi kepada masalah bahwasanya orang alim kalau ditanya kok nggak tahu, bukan menjadi aib kalau dia mengatakan saya tidak tahu. Begitu juga kalau ditanya oleh orang yang membutuhkan, jawablah sesuai kapasitas dan keilmuan yang dicapai. Nah, kemudian wa nasaba taqdimul wasfi bil ilmi ala taqdimil wasfi bil hikmah biqaulihi innaka antal alimul hakim li anna alladhi dhaharat bihil maziyah li adam wal fadilah wal ilm. Di sini tadi dikatakan innaka antal alimul hakim, bukan mengatakan innaka antal hakimul alim. Kalau al-alim itu aslul kalimahnya atau akar kalimahnya itu dari kata ilmu. Kalau hakim akar kalimahnya dari hikmah. Mengapa di sini disebutkan ilmu dulu, hikmahnya belakangan? Dijawab di sini. Karena Nabi Adam itu keistimewaannya dan keunggulannya itu terlihat dari segi keilmuan. Para malaikat kan nggak ngerti, nggak tahu, makanya Nabi Adam itu dikasih keistimewaan yang namanya ilmu. Seandainya Nabi Adam tidak ada ilmunya, itu tuh ya tetap kalah daripada para malaikat. Hanya sekedar sosok makhluk yang terbuat daripada intisari batih tanah. Apa istimewanya? Tanah lempung mbok gawe kendi ya kena, mbok gawe napa gelas ya kena, ceret ya kena, guci juga kena. Tapi yang membedakan adalah yang menjadi mulianya Nabi Adam itu adalah ilmu. Kalau hanya sekedar tanahnya saja, ya enggak ada apa-apanya, kosong. Kita ini kosong, apalagi kita min maniyin yumna, kita dari mani yang dicerotkan gitu bahasa ya gampangnya gitu. Mani, kamu tuh apa gitu loh. Kalau bukan karena ilmu kita tidak akan menjadi mulia. Maka di sini disebutkan sudah sepantasnya keilmuan didahulukan daripada hikmah. Wa ammal hikmah innama hiya atharul ilmi. Adapun hikmah diakhirkan daripada kata ilmu karena hikmah itu adalah samratul ilm atau atharul ilm, yaitu buah daripada keilmuan. Hikmah itu apa? Bijaksana. Orang bisa bijaksana karena dia punya ilmu, gitu ya. Sekali lagi, orang bisa bijaksana karena ada ilmu. Makanya banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan oleh orang yang berilmu, sementara orang yang nggak berilmu nggak bisa menyelesaikannya. Bil hikmah, karena punya hikmah. Lah hikmah ini muncul, kebijaksanaan ini muncul karena punya ilmu. Jarang sekali ada orang
kemudian dia bijaksana dari aslinya itu jarang, harus dengan ilmu. Seperti contoh misal santri, Masya Allah, dulu dia santri, kalau bahsul masail, wah semua musuhnya kalah, semua teman-temannya sepentaranya kalah alim semua sama dia. Ini kan potensi sombong, sombong. Lalu kemudian dia tidak sengaja ikut ngaji kitab Ihya Ulumuddin misalnya kan, ngaji kitab Adab Sulukil Murid, lalu kemudian baru muncul sifat kebijaksanaan. Yang awalnya sombong lama-lama menjadi tawaduk, yang awalnya kete lama-lama menjadi orang yang rendah hati, kan gitu. Kebijaksanaan ini bisa muncul karena sudah selesai daripada ilmu. Maka tidak aneh di Al-Quran itu selalu mengingatkan antal alimul hakim, maka Allahu aliman hakimah, sering seperti itu, menunjukkan betapa pentingnya ilmu menjadi pondasi dasar dari kita untuk bisa memiliki kebijaksanaan. Wa qala ulama qaulu syakhsi la adri nisful ilmi. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika ada seorang alim mengatakan la adri, saya tidak tahu permasalahan ini, saya tidak mengerti ilmu ini, itu sudah sebagian daripada ilmu itu sendiri. Apa ilmunya? Yaitu ilmu tentang tawaduk tadi. Nah gitu loh, ilmunya daripada tawaduk. Enggak semua orang harus menjawab semua pertanyaan. Anda misalnya menjadi profesor, doktor, kiai, haji, habib, misalnya kan, lengkap toh itu, lengkap. Itu enggak harus Anda itu lalu kemudian ketika ada orang nanya harus dijawab. Enggak. Jika memang enggak tahu, bilanglah tidak tahu, karena ketidaktahuan Anda menjadi separuh keilmuan bagi Anda sendiri dan juga orang yang bertanya. Kenapa? Karena oh ternyata Pak Yai itu tawaduk ya. Oh Pak Yai itu ngomong sesuai fakta. Pak Yai ngomong sesuai dengan kapasitasnya. Itu sudah menjadi ilmu sendiri. Adab, akhlak. Jangan sampai gengsi. Misal Anda terkenal ahli tafsir, kemudian ada orang nanya tentang tafsir suatu ayat, kemudian Anda nggak bisa jawablah adri, saya tidak tahu, dan itu bukan suatu aib. Nah, suatu saat ini ada cerita, saya bacakan bahasa Indonesia saja. Ada Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi ditanya ada suatu masalah, maka jawab beliau, lah adri, saya nggak tahu. Namanya qadhi. Qadhi itu kalau ibarat sekarang itu kan hakim. Hakim berarti pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah. Digaji nggak tuh? Digaji. Maka orang yang nanya ketika mendengar jawaban dari qadhi mengatakan la adri, saya nggak tahu jawaban daripada pertanyaanmu, maka mereka protes. Turtazaqu min baitil mal kulla yaum kadza wa kadza tsumma taqul la adri. Ya imam, ya qadhi, jenengan ini kan sudah diangkat jadi PNS. Jenengan ini diangkat menjadi hakim oleh pemerintah dan dapat gaji sekian. Oh dapat gaji kok ditanya sesuatu kok nggak tahu. Dengan ini namanya makan gaji buta. Harusnya kalau sudah jadi qadhi ya bisa jawab dong. Nah, ini pikirannya orang picik. Jadi mereka menuntut kalau sudah jadi qadhi harus alim, nggak boleh mengatakan la adri, kan makan gaji buta kalau gitu caranya. Dijawab sama qadhi Abu Yusuf, innama artaziqu biqadri ilmi walau u'titu biqadri jahli lam yasa'uni malud dunya. Ketahuilah wahai fulan, saya ini bisa mencapai makom yang seperti ini, punya gaji tetap yang seperti itu karena saya punya ilmu sesuai yang saya ketahui. Seandainya saya digaji atas dasar kebodohan saya, maka seluruh kekayaan dunia ini nggak cukup untuk gaji saya. Paham sampean? Seandainya saya itu digaji atas dasar kebodohan saya, maka seluruh kekayaan dunia tidak akan sanggup menggaji kebodohan saya. Maksudnya apa? Beliau tawaduk. Sing tak ngerteni Gusti, dek sing ora tak ngerteni lho akeh. Jadi sampean jangan protes gitu loh. Saya digaji karena keilmuan yang saya miliki. Sementara kalau saya menjawab nggak tahu ya jangan protes, wong anjen nggak ngerti. Hukum itu tidak bisa dibikin-bikin
sendiri gitu loh. Memang hukum manusia saja, hukum perdata, hukum pidana yang kita lakukan di Indonesia itu kan harus ada pasal-pasalnya kan. Begitu juga hukum Allah, jangan sampai sembarangan menghukumi, pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Oh gitu. Kalau saya digaji atas dasar kebodohan saya, yo gak cukup donya iki, bodohku rak karuan kok pol-polan. Wahukia, dan diceritakan suatu saat ada orang alim ditanya ketika beliau sedang di mimbar. Mimbar ini bisa diartikan majelis ilmu atau benar-benar mimbar khutbah. Karena sebenarnya khutbah itu khotib boleh menjawab pertanyaan daripada jamaah asalkan ada maslahat. Kayak gitu ya. Khotib tengah-tengah khutbah Jumat, kemudian ada orang Badui kampungan datang, ya imam nanya dong gitu. Sebenarnya nggak membatalkan apa khutbah Jumat, tapi kurang toto ya, kurang toto. Nah, tapi suatu saat ada seorang alim, kemudian dia ditanya di tengah-tengah beliau sedang mengajarkan atau sedang berkhutbah di mimbar. Lalu dijawablah adri, saya nggak tahu jawaban daripada masalah yang sampean tanyakan. Faqila lahu laisal mimbar maudhi'ul juhal. Wahai imam, jenengan ini ditanya kok nggak ngerti. Harusnya jangan di mimbar, karena mimbar atau dampar pengajian seperti itu nggak layak untuk orang-orang bodoh, nggak layak untuk orang-orang yang nggak tahu. Harusnya yang alim. Kalau jenengan mengatakan nggak tahu, ya turun saja, nggak usah jadi imam, nggak usah jadi khotib. Faqala innama alautu biqadri ilmi walau alautu biqadri jahli la balagtus sama. Ya fulan, saya bisa sampai mencapai makom seperti ini, bisa duduk seperti ini, bisa menjadi khotib seperti ini, itu karena kadar keilmuan yang saya miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mimbar ini atau kedudukan ini diukur dari segi kebodohan saya, maka saya nggak butuh mimbar lagi. Saya sudah di atas langit sana, saking bodone saya, artinya gitu. Maka bukan suatu aib kalau kita ditanya sebagai santri, kiai, ustadz, kok nggak tahu, bilang saja nggak tahu. Maka masya Allah, seingat saya Murabbi Ruhina Baharwani, kalau nggak salah nanti tolong diverifikasi ceritanya. Baharwani itu katanya termasuk ulama yang nyumrambah ngilmune, ulama yang membahtera, jadi ilmunya itu sangat luas, bahrul ilmi, qiraah masuk, tafsir masuk, lalu kemudian fikih masuk. Tapi kalau ada satu pertanyaan fikih ke beliau, satu pertanyaan fikih atau falak ke beliau nggak pernah menjawab, diarahkan kepada Mbah Yai Turaihan Asyuri. Oh gitu. Oh jangan nanya ke saya, beliau saja yang lebih alim, monggo ditanya gitu. Masya Allah, min tawadu'ihi, saking tawadu'i Mbah Arwani. Begitu juga Anda ya. Anda kalau jadi kiai besar, ya, ustadz di masjid besar, itu kalau ditanya sama masyarakat jangan sedikit-sedikit saya jawab sendiri bisa. Jangan, kiai kampungmu loh kasihan, kasih job. Kasih bagian untuk menjawab. Ini saya cerita guru kita. Saya nggak apa-apa, ini bukan aib. Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi, guru kita semua. Al-Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi, cucunya Habib Anis Solo, itu dulu sangat ingin sekali untuk thalabul ilmi di Hadramaut Tarim. Tapi oleh Habib Novel Alidrus, pimpinan majelis Ar-Raudhah Solo, itu mengatakan jangan, kamu sekolah aja dulu sampai SMA lulus, nuntut lagi, kak saya mau pengen ke Hadramaut belajar lagi di sana. Dijawab jangan, kuliah saja. Jadi Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi itu kuliah D3 akuntansi. Oh gitu loh. Beliau tuh bukan kuliah syariah seperti kita orang, tapi kuliah ekonomi ya, berarti kalau akuntansi. Sampai selesai D3 nuntut lagi sama Habib Novel, kak saya pengen mondok lagi ke Hadramaut. Gak usah ke Hadramaut lah, sana loh ke Pasuruan, tempatnya Habib Taufik Segaf, Bangil, di situ 4 tahun.
4 tahun saja. Pulang-pulang beliau disuruh duduk bersama Habib Novel di majelis beliau setiap malam Sabtu. Kata Habib Novel waktu itu, nanti setelah ini adik saya mau ceramah. Dia adalah alumni dari pondok ini, nanti didengarkan. Tapi insya Allah 7 bulan lagi beliau sudah nggak ada di ini majelis. Beliau sudah akan sering keluar kota, sering ke luar pulau, sering ke luar negeri untuk ngisi di tempat yang lain. Gitu Habib Novel. Terbukti 7 bulan setelah kajian malam Sabtu di tempatnya Habib Novel, Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi, dakwahnya melebar kemana-mana, ke Kalimantan, ke Sumatera, Jawa, semuanya di Sasak, Madura dan lain-lain. Artinya apa pelajaran dari sini? Nih lihat, Habib Novel tidak gila pangkat, Habib Novel tidak gila jabatan, tidak gila ketenaran. Kasih, kalau bisa ngangkat yang lain kasih, jangan sampai ngerek gendera dewe gitu loh ya. Ini kasihan, ada orang-orang alim yang mana mungkin dengan beliau-beliau ada ilmu Islam ini semakin tersebar. Anda juga gitu ya, kalau jadi kiai jangan sampai mematikan pasaran orang lain. Ini bukan ngomong masalah bisyarah, saya nggak ngomong masalah bisyarah, saya ngomong masalah asas kemanfaatan ilmu tersampaikan lebih luas kepada masyarakat luas. Karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat yang hanya kamu ketahui. Gitu, paham ya? Santri kita itu jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru itu repotnya di situ. Ketika kita mulai hype, mulai viral, mulai naik, itu terkadang lupa bahwasanya kanan kiri kita juga perlu disyafaati agar kemanfaatannya luas untuk orang lain. Sekali lagi dinotis ya, bukan untuk cari bisyarah, karena kita punya misi paling penting apa? Menyambungkan lidah kita, lidah Rasulullah SAW biar bisa tersampaikan kepada orang lain. Kalau kayak gitu kan masuk swargane bareng gitu loh. Jangan sampai kamu itu kaya-kaya sendiri, sugih-sugih dewe, populer sendiri, sementara ada orang-orang yang potensi yang mungkin lebih enak ngomongnya, lebih alim daripada kamu matikan. Itu termasuk bentuk daripada memutus lisannya Rasulullah SAW. Ini bagi para santri nanti kalau pulang ke masyarakat harus tahu posisi ya, jangan sampai mematikan pasaran. Gus Aska ini nanti kan potensi kiai besar katanya gitu ya. Lalu siapa lagi? Gus Mugni, Masya Allah, Mugni Al-Labib, Mbah Modin, putranya jadi kiai, loh, Masya Allah. Siapa tahu kan, Bon. Kita lanjutkan ke ayat yang setelahnya, ayat yang ke-33. Qala ya Adamu, qala ngendikan sinten Gusti Allah, ya Adamu he Adam, ambihum nyeritanono sapa sira Adam hum ing para malaikat bi asmaihim kelawan pira-pira asmane barang sing mau summa aradhum alal malaikah ngatene. Falamma amba'ahum mongko nalika nyeritakake sapa Nabi Adam ing para malaikat bi asmaihim kelawan pira-pira asmane barang, qala ngendikan sinten Gusti Allah, ngendikane ngeten, alam aqul ana ta ora ngendikan sapa ingsun Gusti Allah lakum marang sira kabeh, inni sak temene ingsun Allah a'lamu iku luweh pirsa sapa ingsun Allah ghaibas samawati ing samar-samare pira-pira langit wal ardi lan bumi, ay wa ghaibal ardi, wa a'lamu lan pirsa sapa ingsun Allah ma ing barang tubduna kang padha ngetokake sapa sira kabeh ing ma wa malan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh taktumuna iku padha ngumpetake sapa sira kabeh ing ma. Lalu setelah para malaikat mengatakan, ya Allah kami enggak tahu apapun kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, sungguh engkau zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan firmannya kepada Nabi Adam, kan waktu itu masih pertandingan kan. Lalu
Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, mereka kan nggak tahu, beritahu mereka apa saja nama-nama benda-benda yang ada di hadapan para malaikat ini. Setelah itu Nabi Adam menyebutkan nama satu persatu, ini adalah namanya ini, si barang ini namanya ini, dan lain-lain. Lalu setelah selesai Nabi Adam melaksanakan tugasnya, Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, bukankah dari dulu sudah kukatakan kepadamu bahwasanya aku Allah mengetahui barang-barang gaib, rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu perlihatkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, kita perlu bedah sedikit demi sedikit daripada tafsiran ayat ini. Dikatakan qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, ambihum, akhbiril malaikata wa a'limhum. Beritahulah para malaikat dan ajari mereka dan maklumatkan kepada mereka bi asmaihim, dengan nama-nama barang yang mana mereka tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Wa'tarafu bil qusuri an bulughi martabatiha, dan mereka juga telah mengakui tidak mampu untuk mencapai keilmuan tentang nama-nama barang yang ditanyakan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, di saat itulah fasamma lahum kulla syai'in bismihi, maka di saat itulah Nabi Adam menyebutkan seluruh barang yang ada di hadapan para malaikat, nama ini adalah ini, barang ini namanya ini, bahkan sampai hal-hal yang remeh, hattal qas'ah wal qusai'ah, bahkan yang namanya ember saja ya juga disebutkan oleh Nabi Adam, ataupun mangkok kecil juga disebutkan oleh Nabi Adam. Mangkok saja malaikat tidak tahu gitu loh maksudnya. Saking remehnya barang tuh para malaikat nggak tahu namanya. Itu disebutkan oleh Nabi Adam. Bukan hanya menyebutkan, wa bayyana lahum ahwala kullin minal musammayat wa khawasihi wa ahkamihil muta'alliqah bil ma'asyi wal ma'ad. Bahkan Nabi Adam bukan hanya sekedar menyebutkan nama-nama barang tersebut, disebutkan deskripsinya bagaimana, speknya bagaimana, kegunaannya untuk apa, manfaat dunia akhiratnya untuk apa. Sajadah mungkin waktu itu ada ya, mungkin dideskripsikan oleh Nabi Adam, ini namanya sajadah, dibuat untuk sholat, nah, gitu-gitu kan disampaikan oleh Nabi Adam. Terus yang menjadi pertanyaan, limadza qala ambihum duna ambi ini. Di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah menfirmankan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, beritahulah mereka para malaikat." Bukan mengatakan beritahulah kepadaku ini namanya apa. Soalnya yang bikin tes siapa? Yang bikin tes siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam bukan mengatakan, hei Adam, kasih tahu mereka, kan bukan gitu. Kasih tahu saya ini namanya apa. Karena yang bikin tes Allah. Kayak sampean lah, ketika ada pelajaran apa nahwu ya, misalnya sebutkan apa gitu, apa amalu kana wa akhwatuha, kan gitu kan. Alias maksudnya beliau memerintah kamu untuk menyebutkan amalnya kana wa akhwatuha kepada beliau, sehingga beliau yang menilai, kan gitu. Ini ndak ambihum, kasih tahu mereka. Kok bukan ambi nih? Apa maksudnya? Lil isyarah. Di sini ada isyarah bahwasanya anna ilma Adam alaihi salam bihadhil musammayat zahirun la yahtaju ila ma yajri majral imtihan. Bahwasanya yang pertama bisa dikatakan keilmuannya Nabi Adam terhadap nama-nama barang yang dipertontonkan oleh Allah kepada para malaikat, ini adalah keilmuan yang terlihat, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang, dan ini bukan termasuk ujian untuk Nabi Adam, tapi untuk bantah siapa? Para malaikat. Maka sudah sepantasnya Allah mengatakan ambihum, kasih dong, kasih tahu mereka, biar mereka tahu kau adalah orang menyala malam ini, misalnya kan gitu, kasih tahu mereka kan gitu. Dan yang kedua, wa ila anna Adam alaihi salam jadirun ayyu allima ghairahu fatakunu lahu minnatul muallim al mufid wa lahum maqamul muta'allim al mustafid. Dan di sini juga menegaskan
bahwasanya di peristiwa itu Nabi Adam adalah orang sosok yang pantas untuk mengajari para malaikat. Para malaikat mengatakan nggak tahu, maka harus dia kasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Nabi Adam. Beliau akhirnya menjadi gurunya para malaikat, sementara malaikat jadi muridnya Nabi Adam. Jadi bukan kondisi sedang ngetes Nabi Adam gitu. Terus yang ketiga, wali Allah tastauliya ala Adam haibatul malaikah fa inna imba al alim laisa ka imbai ghairihi. Biar yang ketiga ya, biar Nabi Adam tidak merasa dikalahkan oleh kewibawaannya para malaikat. Malaikat itu kan wibawa, ibadahnya kuat, taatnya kuat, tidak pernah maksiat. Sementara Nabi Adam makhluk yang masih baru kan gitu kan, biasanya minder kan ketemu orang-orang OP, overpower kan gitu kan. Nah ini kayak ibaratnya Persidem, nah, Persidem jangan Persiku masuk Liga 2 nih alhamdulillah. Persidem wah Denmark tahan di ngoten nggih. Kemudian ketemu Real Madrid misalnya, itu kan mesti haibah toh, mesti haibah kan. Nanti malam Real Madrid sama Borussia Dortmund nggih. Wah nanti nonton insyaallah. Nah, misal Persidem Denmark ketemu sama Real Madrid kan terlalu OP mereka, haibah kan. Nah ini Nabi Adam itu diposisikan oleh Allah menjadi seorang mu'alim biar ndak minder sama malaikat. Oh jangan macam-macam, ini kecil-kecil cabai rawit ini, sudah profesor doktor ini, sudah alim. Lalu kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول حظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.